Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariska Ardian. Saya selaku guru pendidikan agama Islam di SD Negeri Gembongan, sekaligus mahasiswa PPG PAI Batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan NIM 25404111625. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek mengajar di SD Negeri Gembongan sebagai uji kinerja dengan tema Aku Bangga Bisa Berpuasa kelas 3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik. Sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada yang tidak berangkat hari ini? Siapa? Alvin. Kenapa mas anak semuanya? Sebelum nanti kita pembelajaran mulai, Pak Adi mau menanyakan mengapa kalian berangkat ke sekolah? Ya. Apa? Mencari ilmu, belajar. Apalagi ada di sekolah adalah agar kita mendapatkan ilmu yang mana ilmu itu bisa kita gunakan. Anak semuanya semangat hari ini? Semangat. Bisa tepuk semangat semuanya? Bisa. Coba dilihat. Tepuk semangat. Semangat semuanya ya anak-anak ya. Oke. Yang bikin jadwalnya siapa ya hari ini yang bikin? Semuanya. Oh, Jumat semuanya bikin ya. Oke. Pakaiannya semuanya sudah lengkap. Sepatu, pakai sepatu nggak kalian? Oke ya. Oh ya. Sudah siap, sudah lengkap. Berarti siap untuk melaksanakan pembelajaran. Nah, sudah berdoa atau belum? Oke, belum. Kalau belum, silahkan. Siapa yang mau mimpin Oke, Mas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Anak semuanya. Oke, sebelum memulai pembelajaran seperti biasa kita akan hafalan terlebih dahulu ya, yaitu surat Al-Fil. Hafal. Kita harus berdoa dulu sebelum belajar anak semuanya, agar ketika kita belajar diberikan kemudahan. Sebelum kita hari ini melanjutkan atau masuk ke dalam materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, anak-anak masih ingat nggak kemarin kita belajar tentang apa? Ya, perilaku terpuji. Coba angkat tangan siapa yang tahu contohnya? Oke, masih Bang? Membantu orang tua pinter. Mbak Asih pinter mendoakan orang tua. Jadi perilaku terpuji itu sangat banyak sekali ya, seperti yang sudah kita pelajari di pertemuan kemarin, bahwasanya perilaku terpuji itu ya salah satunya membantu orang tua. Untuk materi kita pada pagi hari ini yang seperti yang sudah Pak dikatakan kemarin, bahwasanya kita akan mempelajari tentang ibadah puasa. Iya, benar. Kita oke. Kalian tahu nggak ini gambar apa ini? Apa? Gambar sirup. Terus ada gambar apa lagi? Sarung. Terus apa lagi? Biasanya kalian melihat gambar-gambar itu atau iklan itu di mana? TV, YouTube, TikTok. Nah, Story, Google. Nah, ketika kalian melihat gambar-gambar ini ada sirup,
sarung, baju. Berarti kita sudah mendekati yang namanya puasa Ramadan. iya, puasa Ramadan atau memasuki bulan Ramadan, yang mana di bulan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah ada dua ya. Yang pertama, melaksanakan puasa sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Yang kedua adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian, syarat, rukun, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, nanti di pembelajaran kita itu kita akan mempelajari pengertian puasa, syarat wajib, syarat sah, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Kapan kita diwajibkan untuk berpuasa? Di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Ada yang lain? Di luar bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan. Berapa lama kita wajib berpuasa? 1 bulan. 1 bulan itu berapa hari? 30 hari. Kalau ada 30 ya, boleh nggak ikut yang 29? Boleh saja. Mau yang 30 boleh nggak? Boleh saja. Yang tidak boleh apa? Yang tidak boleh kalau tidak melaksanakan ibadah puasa. Yang ketiga, apa yang anak-anak rasakan saat berpuasa? Coba angkat tangan. Apa? Haus. Lapar. Ketika berpuasa itu yang pertama ya mungkin sudah disebutkan sama anak-anak semuanya ya. Ada haus, lapar. Kita akan mempelajari tentang puasa. Bagaimana nanti puasa. Pertama dulu kita harus mengetahui apa sih pengertian puasa itu. Ayo, siapa yang bisa menjawabnya? Apa itu pengertian puasa itu apa? Iya, menahan diri dari makan dan minum, betul. Nah, pengertian puasa sekarang apa? Siapa yang bisa menjawabnya? Pengertian puasa secara menyeluruh. Ayo. Oke, Mas Iqbal. Apa? Puasa sahur adalah menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat beribadah pada Allah. Betul. Jadi pengertian puasa itu diambil dari bahasa Arab, yaitu saum. Boleh nggak kita niatkan puasa Ramadan itu biar kita diberikan baju baru? Boleh nggak? Kita niatkan puasa Ramadan biar diberi hadiah sama bapak ibu di rumah? Boleh nggak? Ya. Kalau kita niatkan puasa Ramadan itu biar diberikan hadiah, kira-kira dapat pahala tidak? Tidak ya, tidak dapat pahala. Akan tetapi kalau puasa Ramadan itu kita niatkan kepada Allah, yang pertama insya Allah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bisa juga dapat bonus baju baru, dapat uang saku lebih banyak, dapat apa? Dapat sepatu dan lain sebagainya. Itu kalau diniatkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, betul. Nah, di sini ada perintah Allah dari Quran surat Al-Baqarah ayat 180 berapa? Gini. Iya, berapa? 183. Ada yang bisa membacanya? Ayo, siapa? Mbak Damara. Coba. Dari sahabat ya. Benar. Itu Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang sudah dibacakan Mbak Damara, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, di sini dikatakan la'allakum tattaqun. Nah, jadi tujuan dari puasa itu adalah la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun akan menunjukkan meningkatkan ketakwaan. Oke, lanjut. Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham sampai sini anak semuanya? Ya. Kalau ada yang mau bertanya nanti silahkan angkat tangan ya. Oke, lanjut. Nah, mari kita simak video berikut ini. Nah, ini ada satu video yang menjelaskan tentang tadi belum tanda ada
Enak banget. Ya. Kamu ngapain sih? Usir sama dan bikin haus. Iya, kayaknya dari tadi siap-siap terus. Pasti ini tanda-tanda adanya 11 masalah maju. Nah, kata ibunya apa? Berarti sebentar lagi. Berarti sebentar lagi kita akan puasa loh. Nah, syarat-syarat puasa ternyata puasa itu tidak hanya terus waktu ini bulan puasa aku tak baru poso, tidak, tetapi ada syaratnya, ada syarat-syaratnya. Nah, apa aja syaratnya? Coba kita buka ya. Nah, pertama ada yang namanya syarat wajib. Syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa itu apa yang pertama? Islam. Islam. Kita beragama Islam atau tidak? Ya. Nah, berarti wajib puasa atau tidak? Wajib, apalagi di bulan Ramadan. Yang kedua, balik. Apa itu balik? Sudah besar. Sudah besar, betul. Nah, kalian besar atau kecil? Besar. Besar atau kecil? Kecil. Balik atau belum kalian? Belum. Kalau belum berarti kalian sudah wajib puasa atau tidak? Tidak. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tidak. Nggak ada? Sudah paham semuanya? Sudah. Syarat wajib ya. Ada berapa tadi syarat wajibnya? Ada 4. Pertama, kedua, 3, 4. Betul. Sekarang kita masuk di syarat sahnya puasa. Yang pertama, Islam. Nah, kalian umat Islam kalau berpuasa sah atau tidak? Sah, betul. Yang kedua, apa syarat sahnya puasa? Apa? Tamyiz, betul. Tamyiz itu apa? Ada yang tahu? Anak yang sudah bisa menggunakan baik atau Iya, pintar Mas Rafa. Tamyiz adalah anak yang sudah bisa membedakan antara perbuatan baik dan perbuatan buruk. Contohnya apa? Contoh, mencuri, perbuatan baik atau buruk? Buruk. Sholat, baik atau buruk? baik. Sedekah, baik atau buruk? Baik. Nah, jadi anak yang sudah bisa membedakan, oh ini perbuatan baik, ini perbuatan buruk, maka ketika berpuasa itu sah atau tidak? Sah. Nah, berarti kalian kan belum balik, tetapi kan masuk di tamyiz atau mumayyiz. Kalau puasa sah atau tidak? Sah ya. Yang ketiga, suci dari haid. Ini berlaku khusus bagi perempuan. Kalau ada yang laki-laki kan ditanya, Gavin, kok kamu nggak puasa hari ini, kenapa? Saya sedang haid. Berarti itu berbohong. Ya, jadi haid ini hanya untuk perempuan, laki-laki tidak bisa. Itu ya. Kalau laki-laki nggak ada. Yang keempat adalah pada waktu yang diperbolehkan. Puasa Ramadan ya puasanya di bulan Ramadan. Kalau 1 Syawal boleh berpuasa tidak? Boleh. Boleh atau tidak? Tidak. Iya, tidak. 1 Syawal tidak boleh berpuasa ya. 1 Syawal tidak boleh berpuasa. 1 Syawal itu adalah bulan hari raya Idul. Ya, pintar, hari raya Idul Fitri itu tidak boleh berpuasa. Oke ya. Oke anak-anak semuanya. Ini adalah syarat sah puasa. Oke, yuk diikuti. Ya. Rukun puasa ada berapa anak-anak semuanya? Ada? 2. Yang pertama adalah membaca
Iya betul. Ada yang hal-hal yang membatalkan puasa. Pak Adi yakin kalian sudah tahu ini hal-hal yang membatalkan puasa ini. Apa? Murtad siapa sih 4 bulan? Ya. Iya betul. Kita persiapkan semaksimal mungkin. Latihan dulu, betul kata Mas Hafiz, latihan dulu. Biar apa? Biar ketika di bulan Ramadan kita bisa puasa maksimal. Biar tidak mopel, betul. Biar tidak puasa. Anak semuanya, ini sudah di penghujung pembelajaran. Pak Adi mau tanya dulu, masih kalian ingat nggak apa yang kita pelajari dari awal sampai sekarang? Sampai akhir? Ini akan Pak Adi bagikan LKPD, lembar kerja peserta didik, presentasi per kelompok, bukan. Oke, perwakilan salah satu mau yang mana? Oke. 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 Nah. Ini. Bagus seperti itu mengesannya. Oke. Setelah selesai, coba angkat tangan dan langsung presentasi. Berapa? Oh, kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niat 2, menahan makan dan minum. Oke, sebelum Pak Ardi tutup pelajaran pada pagi hari ini, Pak Ardi mau tanya dulu, bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran agama pada pagi hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Senang ya? Oke, senang. Bagaimana dengan LKPD-nya? Menarik atau tidak? Anak-anak semuanya, sebelum Pak Adi akhiri, bahwasanya Ramadan yang khususnya yaitu melaksanakan ibadah puasa itu wajib bagi setiap muslim. Kalau kalian merasa muslim, berarti kalian juga wajib melaksanakan ibadah puasa. Itu ya anak semuanya ya. Untuk selanjutnya, silahkan anak-anak di rumah bisa mempelajari tentang manfaat puasa bagi kesehatan apa? Fisik. Badan, ya. Manfaat puasa bagi kesehatan badan, terus manfaat puasa yang lainnya, dan akan kita pelajari di minggu depan. Baik. Anak-anak semuanya, terima kasih. Cukup sekian dari Pak Ardi. Banyak salah kata, mohon maaf. Pak diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.